Huawei Nova 5T. Masih layak nggak ya dibeli di tahun 2022? Yuk kita bahas. Ini adalah produk terakhir dari Huawei yang masih menggunakan GMS atau Google Media Services sebelum di-ban oleh Amerika. Jadi kita tidak perlu lagi menginstal GMS secara manual untuk bisa menikmati layanan Google seperti Google Map, Gmail, YouTube, dan lain-lain. Nova 5T diluncurkan di tahun 2019 dan sempat bikin gempar hingga dijuluki flagship killer. Hal tersebut karena Nova 5T memiliki prosesor kencang dengan kamera ciamik, namun dengan harga yang sangat murah. Awal peluncurannya berada di kisaran harga 7 juta, lalu beberapa bulan kemudian Huawei memangkas harganya hingga turun menjadi 5 juta saja. Dan inilah yang membuat Huawei Nova 5T disebut-sebut sebagai smartphone paling layak dibeli di tahun 2019 akhir hingga pertengahan tahun 2020-an. Dan ini spesifikasi singkat dari Huawei Nova 5T. Untuk harganya sendiri ini berada di kisaran 2,5 juta hingga 3,5 jutaan untuk sekarang, dan itu dalam kondisi bekas karena memang sudah jarang yang jual dalam kondisi barunya. Dan dalam paket penjualannya sendiri untuk barang yang masih full set adalah seperti ini. Ada kabel USB-A ke USB-C, kemudian ada kepala chargernya, lalu ada headset dengan colokan USB-C, kemudian dikasih softcase berwarna bening, dan tidak lupa ada juga buku petunjuk dan SIM card ejector. Beralih ke antarmukanya, di bagian depan ada layar dengan ukuran 6,2 inch yang memiliki satu kamera depan di bagian atas kiri yang terlihat seperti tompel bagi saya. Tombol-tombol navigasinya menyatu dalam layar dan ada earpiece di atasnya menyatu dengan lampu LED yang akan menyala ketika ada notifikasi atau sedang di-charge. Di bagian belakang ada 4 kamera dengan kamera utama beresolusi 48 megapiksel, sejajar dengan kamera ultrawide beresolusi 16 megapiksel, lalu ada kamera depth 2 megapiksel untuk mengatur tingkat bokeh, kemudian ada LED flash, dan satunya lagi kamera yang keluar dari frame itu kamera makro dengan resolusi 2 megapiksel. Setup kameranya jadi seperti ini. Sisi sebelah kiri hanya ada SIM tray yang bisa menampung 2 SIM card sekaligus dan tidak ada slot micro SD-nya. Jadi memorinya hanya mengandalkan memori internal dengan kapasitas 128 GB. Sebelah kanan ada fingerprint sensor yang menyatu dengan tombol lock. Dan di atasnya ada tombol volume. Kemudian di sisi sebelah atas ada satu garis antena, sensor proximity, dan juga lubang mikrofon. Sedangkan di bagian bawah bezel ada 2 garis antena, lubang mikrofon, port USB-C, dan juga lubang speaker. Dan ini speakernya cuma satu di bagian bawah saja. Langsung saja kita tes performanya dalam benchmark. Untuk aplikasi tesnya saya menggunakan Antutu Benchmark versi 9. Ini dia. Kemudian ini dia kelengkapan sensornya, giroskop ada ya. Yang tidak ada cuma sensor suhu dan sensor tekanan saja. Dan ini dia settingan yang bisa kita dapat ketika bermain PUBG dan juga ketika bermain COD Mobile. Kita tes sedikit ketika bermain PUBG, grafik settingnya bisa dapat Ultra HD dengan frame rate ultra.
Tapi kita main di smooth extreme aja ya, untuk dapetin pengalaman bermain yang lebih baik, biar gak ada yang patah-patah. Ini saya pakai smooth extreme, jadi pasti nggak ada masalah. Kita bisa bermain dengan sangat nyaman karena adanya prosesor Kirin 980 dengan pabrikasi 7 nanometer octa-core. Dan ini mungkin bagian yang ditunggu-tunggu, kita akan tes kameranya. Ini dia hasil kamera belakang dari Huawei Nova 5T. Hasil kameranya nggak perlu dijelaskan lebih banyak lagi di sini ya, karena sudah banyak sekali yang review di YouTube kamera Huawei Nova 5T ini. Intinya kameranya bagus, apalagi untuk harganya yang sekarang sudah sangat murah. Dan yang terpenting, Huawei itu punya settingan manual atau pro yang bisa membuat ruangan gelap menjadi terlihat lebih terang. Yang menjadi kekurangannya, untuk perekaman video di kamera depan, fokusnya itu fixed, sehingga semua gambar yang terekam akan terlihat fokus, gak ada efek bokeh-bokehnya ya. Lalu untuk resolusi perekaman video, untuk kamera depan hanya Full HD atau 1080p, belum bisa 4K, tapi untuk kamera belakangnya bisa 4K di 30 frame per second. Kesimpulannya, untuk kalian yang ingin merasakan sensasi menggunakan HP flagship atau HP kelas menengah ke atas, tapi kalian cuma punya uang sekitar 3 jutaan, kalian bisa coba Huawei Nova 5T ini. Prosesor kenceng, kamera bagus, bisa fast charging juga. Selain itu, tidak seperti HP-HP Huawei terbaru yang tidak ada GMS-nya, di sini masih ada. Namun versi Android-nya masih versi 10, di mana saat ini Android sudah masuk ke versi 11 dan versi 12-nya akan segera hadir. Untuk 1 atau 2 tahun ke depan, saya rasa ini masih oke, masih layak untuk digunakan. Untuk bermain game masih enak. Kemudian untuk posting-posting foto di medsos, kameranya juga masih sangat bagus. Ukurannya juga compact, ini tidak terlalu besar. Kemudian ini juga tipis. Oke, dan itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya undur diri.